Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing karena kita mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu pembatasan PPKM secara darurat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 15. Saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini di dunia ini kita telah melawan wabah yang menyebabkan kematian di seluruh dunia, wabah virus yang begitu cepat menularnya ke seluruh dunia sehingga menjadi pandemi, yaitu virus corona. Virus corona ini telah menjadi momok oleh sebanyak orang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wabah ini, dalam hal ini ada orang yang percaya adanya virus ini, ada yang tidak percaya. Jadi dalam hal ini ada orang yang tidak percaya bahwa wabah ini ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Mereka baru percaya setelah banyak korban berjatuhan. Itu pun mereka banyak yang menyepelekan sehingga mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan saya berikan tema, jadi melawan ketidakpercayaan. Melawan ketidakpercayaan. Tuhan Yesus, poin yang pertama, Tuhan Yesus menyingkirkan ketidakpercayaan. Tuhan Yesus menyingkirkan ketidakpercayaan. Di sini apa yang kita baca tadi, bahwa syukur kepada Allah, syukur, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu marilah kita pergi sekarang kepadanya, pergi ke tempatnya Lazarus. Di sini ada satu kisah Tuhan Yesus bersama satu keluarga. Kisah Yesus dengan satu keluarga ini 3 bersaudara, yaitu Marta, Maria, dan saudaranya Lazarus. Pada waktu pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mendapatkan kabar bahwa Lazarus telah sakit. Lazarus mendapatkan kabar bahwa Lazarus telah sakit. Lalu Yesus tidak langsung datang ke tempat Lazarus,
Dan Yesus menunda 2 hari. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus saudara kita telah tertidur. Pikirnya murid-murid bahwa Lazarus tidur seperti tidur biasa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dengan jelas bahwa Lazarus sudah mati, saudara kita sudah mati. Ya. Lalu Yesus mengatakan, ya, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, dengan demikian adalah baik untuk kamu supaya kamu belajar percaya. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita datang ke tempatnya Lazarus. Ketika Yesus datang ke tempatnya Lazarus, disambut oleh Marta, disambut oleh Maria. Dan Maria menangis, Marta pun menangis. Marta mengatakan, Guru, Tuhan, kalau Tuhan seandainya datang, maka Lazarus akan sembuh. Maria juga seandainya Tuhan datang, maka Lazarus akan sembuh. Maka menangislah Maria, maka terharulah Yesus. Maka Yesus mengajak kepada saudaranya tadi dan orang-orang mengikuti Yesus berbondong-bondong menuju di mana Lazarus dikuburkan. Ketika sampai dikubur, Yesus menyuruh orang buka batunya. Kubur Lazarus ditutup dengan batu besar. Disuruh orang untuk membuka batu itu. Lalu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Marta berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saudaraku Lazarus sudah 4 hari meninggal dan sudah bau. Sudah 4 hari meninggal, sudah berbau. Lalu Marta ditegur oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Marta, 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 sudah kukatakan kepadamu bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdoa berseru dengan suara keras, dengan maksud supaya orang-orang percaya, ya, kepada Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, maka Yesus berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus keluar dan hidup. Maka heranlah seluruh orang-orang yang melihat peristiwa yang luar biasa tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan Yesus. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan Yesus. Sebagaimana Lazarus mendengar suara Kristus dan bangkit dan hidup. Begitu pula Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk keluar dari ketidakpercayaan. Untuk memandang Yesus, percaya kepada Yesus. Dan mereka yang percaya kepada Yesus, mereka mendapatkan hidup. Mereka hidup dan mereka mendapatkan keselamatan. Mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang kedua adalah pergunakanlah perisai iman. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Jadi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakanlah pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah dari api si jahat. Kita punya musuh yaitu si jahat, kuasa kegelapan. Musuh menembakkan panah api ke arah kita. Dari segala sudut musuh menembakkan panah api. Bukan panah sekedar panah biasa, panah yang berapi. Jadi dengan dengan tujuan supaya melemahkan iman kita. Musuh menembakkan panah api supaya kita bingung, supaya kita lemah, supaya kita tidak percaya janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tokoh-tokoh dalam Alkitab, para pahlawan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, baik rasul-rasul maupun hamba-hamba Tuhan, mereka bergumul
melawan ketidakpercayaan. Pergumulan mereka adalah melawan ketidakpercayaan. Abraham juga bergumul melawan ketidakpercayaan, tapi Abraham menang. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga Abraham menang, maka Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Rasul Paulus juga luar biasa, dia menang dalam pergumulan melawan ketidakpercayaan. Dalam 2 Timotius, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dan memelihara iman. Paulus menang memelihara imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan poin yang ketiga, kita melawan ketidakpercayaan. Mari kita lawan ketidakpercayaan. Iman bukanlah percaya supaya Allah melakukan apa yang kita inginkan. Iman bukanlah percaya bahwa supaya Allah melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi iman adalah kita percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang benar. Iman adalah kita percaya bahwa apa yang dikatakan Allah, apa yang difirmankan Allah itu adalah benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi iman percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Saudara, segala keadaan dosa yang ada dalam hati kita adalah karena ketidakpercayaan. Segala keadaan dosa yang ada di dalam hati kita adalah karena ketidakpercayaan. Kita tidak percaya akan janji Allah. Kita tidak percaya akan kesanggupan Allah. Dan kita tidak percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kecemasan, rasa malu yang tidak semestinya, sikap hati yang acuh, yang tidak peduli, ya. Penyesalan, ketamakan, iri hati, nafsu, kepahitan, ya. Ketidaksabaran, patah semangat, semangatnya patah, ya. Dan kesombongan itu semuanya sumbernya, akarnya adalah dari ketidakpercayaan. Jadi semuanya kesombongan, nafsu, kepahitan, ketidaksabaran, patah semangat, semangatnya patah. Itu semuanya bersumber akarnya dari ketidakpercayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita percaya. Bagaimana supaya kita menang dari ketidakpercayaan? Kita harus menang dari ketidakpercayaan. Itulah pergumulan sepanjang zaman. Pergumulan ketidakpercayaan. Bagaimana supaya kita menang dari ketidakpercayaan? Supaya kita menang dari ketidakpercayaan, lawan itu ketidakpercayaan. Supaya kita menang dari ketidakpercayaan, cabut sampai ke akar-akarnya ketidakpercayaan itu. Kita cabut. Lalu kita percaya janji Allah. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita percaya akan Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Kita percaya bahwa janji Allah itu pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus telah menyingkirkan ketidakpercayaan. Dan Tuhan Yesus telah memanggil semua orang untuk keluar. Tuhan Yesus telah memanggil semua orang untuk keluar dari ketidakpercayaan. Supaya mereka memandang Tuhan Yesus. Supaya mereka melihat Tuhan Yesus, mereka percaya Tuhan Yesus. Dan mereka yang memandang Yesus, yang percaya kepada Yesus, mereka akan hidup, mereka akan diselamatkan. Pada masa-masa pandemi yang cukup tidak menentu ini, dalam segala hal, baik ekonomi, baik kesehatan, apapun juga. Ya. Iblis berusaha menembakkan panah api, ya, panah api untuk melemahkan kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita lawan ketidakpercayaan. Yesus menyingkirkan ketidakpercayaan. Yesus mengharapkan kita percaya. Dia katakan kepada murid-muridnya, ya, dengan demikian supaya kamu belajar percaya. Dan Yesus telah memanggil semua orang, saudara dan saya, untuk keluar dari ketidakpercayaan. Dan supaya kita percaya Yesus, kita memandang Dia. Dan kita yang percaya Tuhan Yesus,
kita akan menerima hidup, kita akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya, kita menerima ya, hidup yang kekal itu melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap semangat, kita tetap semangat, kita tetap bersyukur. Ya. Jangan patah semangat, jangan kita putus semangat, putus asa. Itu semuanya adalah akarnya, sumbernya dari ketidakpercayaan. Kita percaya, ya. Kita mengucap syukur. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita sekalian yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan pujikan sebuah lagu, Iman yang Beri Menang. Ya. Lagunya Iman yang Beri Menang, lalu kita berdoa. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, atas kemenangannya yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, atas kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau telah menyingkirkan ketidakpercayaan. Kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil semua orang untuk keluar dari ketidakpercayaan, untuk memandang Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya kepadamu. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Akan diselamatkan, akan dibebaskan. Tuhan akan menolong kita. Janji Tuhan, Tuhan melindungi kita, Tuhan menolong kita. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, berkati. Lindungi jemaat-Mu, berkati mereka. Dalam pergumulan-pergumulan di masa-masa sulit sekarang. Biarlah mereka percaya janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memandang Tuhan. Dan terus memandang Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.